Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam sesi ke-8 akuntansi masyarakat. Perkenalkan, saya Amrizal, dosen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Pertama, kita lihat dulu definisi dari musyarakah. Dia mengacu kepada pernyataan standar akuntansi 106 bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi dana. Jadi di sini ada beberapa poin yang perlu kita tegaskan. Yang pertama adalah ini pembiayaan kerjasama. Kemudian yang kedua, masing-masing mempunyai kontribusi dana. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi atau keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian itu ditanggung berdasarkan porsi dari kontribusi dana. Jadi ada 4 poin penting yang perlu kita pahami dalam transaksi musyarakah. Sebetulnya ini adalah salah satu keuntungan dari produk perbankan syariah. Sekiranya ini dikelola dengan baik, ini akan bisa menjadikan produk unggulan yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional. Jadi transaksi musyarakah adalah transaksi yang bersifat spesifik bagi perbankan syariah. Jadi untuk lebih jelasnya di sini sudah kami sediakan ilustrasi transaksi musyarakah. Dengan ilustrasi ini semoga gampang untuk dipahami. Jadi pada tanggal 3 Januari 2002, Ibu Fauziah menandatangani akad pembiayaan usaha peternakan ayam dengan Bank Internasional Islamik atau BII dengan skema musyarakah. Jadi sebagai berikut, di mana nilai proyek pembiayaan adalah 120 juta, kontribusi bank 80 juta. Kemudian pembayaran tahap pertama sebesar 40 juta pada tanggal 7 Januari 2002 dan pembayaran tahap kedua pada tanggal 3 Februari 2002. Kemudian kontribusi Ibu Fauziah sebesar 40 juta. Periode atau waktunya selama 12 bulan. Kemudian nisbah bagi hasil, ya. Jadi bagi hasilnya adalah 60% untuk nasabah dan 40% bagi Bank Internasional Islamik atau BII, ya. Ini dianggap nggak ada beneficiasi. Kemudian skema pembayaran dan pelaporan porsi bank setiap 4 bulan. Jadi 4 bulan ya itu harga penjualan ayam, ya. Jadi sebagai objek bagi hasil, ya. Kemudian biaya administrasi dibebankan 0,5% dari pembiayaan bank. Di bank memberikan pembiayaan 80 juta, jadi sehingga biaya administrasinya adalah 80 juta dikali 5%, jadi 4 juta. Jadi berdasarkan akad ini yang sudah ditandatangani, bagaimana pencatatan jurnal yang harus dibuat atas transaksi musyarakah tersebut. Jadi yang pertama pada tanggal 3 Januari 2002, Ibu Fauziah menandatangani akad pembiayaan usaha peternakan ayam. Jadi pada waktu akad, jadi pada waktu akad itu dana belum dicairkan. Jadi dana belum dicairkan sehingga bank membuat jurnal yang namanya jurnal komitmen. Jadi jurnalnya
debitnya pos lawan komitmen administrasi pembiayaan, kreditnya kewajiban komitmen administrasi pembiayaan. Jadi artinya bank sudah punya komitmen atau janji akan memberikan pembiayaan sebesar 80 juta. Kemudian mencatat biaya administrasi, ya, itu kas pada pendapatan administrasi masing-masing 4 juta. Nah, ini adalah jurnal yang dibuat oleh pihak bank pada waktu akad ditandatangani. Jadi dana ini belum cair. Ya. Kemudian yang berikutnya, waktu pencairan. Jadi tanggal 7 Januari BI melakukan pembayaran tahap pertama sebesar 40 juta. Di dalam hal ini jurnalnya 2 kali. Yang pertama mencatat pencairan pembiayaan, jurnalnya pembiayaan musyarakah pada kas atau pada rekening nasabah masing-masing 40 juta. Kemudian mencatat jurnal komitmen. Jadi kewajiban komitmennya di debit. Jadi kewajiban komitmen administrasi pembiayaan musyarakah pada pos lawan komitmen administrasi pembiayaan musyarakah masing-masing 40 juta. Jadi setiap pencairan maka jurnal yang dibuat 2, pencatatan pencairan itu sendiri dan pencatatan jurnal komitmen. Begitu juga pada waktu pencairan tahap kedua, ya, tanggal 3 Februari BI membayarkan tahap kedua sebesar 40 juta. Jadi jurnalnya sama, ya. Jadi mencatat transaksi pembiayaan itu sendiri dan mencatat jurnal komitmen. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah realisasi laba. Ya. Jadi laba berdasarkan laba bruto. Jadi dari usaha Ibu Fauzia selama 3 kali penjualan ayam yang dilaporkan pada tanggal 3 April, 3 Agustus, dan 3 Desember. Jadi katakanlah umpamanya pada periode pertama, penjualan pertama diperoleh laba brutonya 16 juta. Berarti bank memperoleh pendapatan 40%. 40% dari 16 juta berarti 6 juta 400 di tanggal 3 April. Kemudian pada penjualan yang kedua dapat laba brutonya 20 juta. Berarti porsi bank dapat 8 juta. Kemudian yang berikutnya porsi labanya 24 juta, maka bank memperoleh porsi labanya 9.600.000. Jadi dengan skim musyarakah ini semakin tinggi laba yang diperoleh, maka bank juga akan memperoleh laba semakin besar. Nah, inilah fairnya bisnis dengan konsep bagi hasil musyarakah. Jadi dalam hal ini kadang-kadang nasabah tidak siap. Di nasabah cenderung akan membandingkan dengan bank konvensional. Jadi kalau pembiayaan dengan konvensional dengan skim kredit dengan nilai 80 juta, ya mungkin nasabah tidak akan membayar bunganya sebesar ini, ya 9.600.000. Ini kan tergantung dari besarnya bunga yang dibebankan. Sementara dengan skim musyarakah, bila keuntungan yang diperoleh semakin besar, maka bank juga akan mendapat laba yang besar juga. Nah, di sini kadang-kadang nasabah merasakan bahwa bank syariah itu tidak fair. Jadi beban pembiayaannya terlalu besar. Ini kan harus kita lihat secara proporsional, ya. Kemudian dalam realisasi laba ini katakanlah masa pembayaran untuk tahap 1 dan 2 dilakukan bersama dengan tanggal laporan. Jadi maksudnya laporannya itu adalah tanggal 3 April, kemudian juga dibayar pada tanggal yang sama. Ya. Jadi katakanlah asumsinya
untuk masa penjualan 1 dan 2 itu porsi bank dibayar sesuai dengan tanggal pelaporan. Ya. Jadi bagaimana kalau pembayarannya tidak sesuai dengan tanggal laporan? Jadi katakanlah pada masa pembayaran tahap ketiga ternyata lapornya tanggal 3 Desember tapi dibayarnya mungkin setelah tanggal 3 Desember. Jadi apa jurnal yang harus kita buat? Jadi kita lihat pada pembahasan yang berikut ini. Jadi BI menerima pendapatan bagi hasil musyarakah dari Ibu Fauziah tanggal 12 Desember. Jadi yang tanggalnya berbeda tadi, maka pada tanggal 3 Desember waktu laporan maka dicatat sebagai piutang. Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah pada pendapatan bagi hasil musyarakah. Jadi sudah diakui sebagai piutang pendapatan, ya, dan sudah diakui sebagai pendapatan. Berarti ini kan pengakuan pendapatan mengacu kepada accrual basic. Kemudian pada waktu nasabah membayar tanggal 12 Desember, jurnalnya kas pada piutang pendapatan bagi hasil musyarakah. Ya. Jadi ini jurnalnya kalau pembayaran itu tidak sama dengan tanggal pelaporan. Kemudian yang berikutnya waktu akad berakhir. Jadi akad berakhir tanggal 3 Desember 2002A. Pada saat jatuh tempo Ibu Fauziah melunasi investasi musyarakah pada tanggal 12 Desember 2002A. Jadi sebesar 80 juta. Jadi ini juga berbeda. Jadi jatuh temponya tanggal 3 Desember tapi baru dibayar oleh nasabah tanggal 12 Desember. Jadi jurnalnya juga tetap dibuat 2 kali. Pada waktu jatuh tempo maka dicatat sebagai piutang investasi musyarakah jatuh tempo. Sementara investasi musyarakahnya di kredit. Artinya mengganti yang tadinya sebagai investasi musyarakah sekarang menjadi piutang investasi musyarakah jatuh tempo. Jadi ini perlu bagi bank untuk memonitor mana investasi yang sudah jatuh tempo dan mana yang belum jatuh tempo. Kemudian pada waktu nasabah melunasi, maka jurnal yang dibuat oleh pihak bank adalah kas pada piutang investasi musyarakah jatuh tempo. Jadi ini jurnal yang perlu dibuat dalam transaksi musyarakah. Kemudian di dalam musyarakah itu ada dua macam, ya. Jadi yang pertama mengenai kerugian, ya. Jadi kerugian yang disebabkan oleh bukan karena kelalaian pengelola, dan yang kedua kerugian, ya, disebabkan oleh kelalaian pengelola. Jadi kalau kerugian karena faktor bukan kelalaian, maka bank juga akan ikut menanggung kerugian. Tapi kalau kerugian itu disebabkan karena kelalaian pengelola, maka bank tidak menanggung kerugian tersebut. Katakanlah umpamanya ketika Ibu Fauziah mengalami kerugian pada panen ayam kedua sebesar 4 juta. Jadi, karena terjadinya banjir bandang yang menyebabkan ayamnya terseret arus dan kandang ayamnya terendam air beserta isinya. Maka di sini termasuk kelompok kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Jadi bank akan menanggung kerugian sebesar porsi dana yang dia miliki. Jadi nilai investasi bank tadi adalah 80 juta. Nah, total investasi 120 juta dikali dengan besarnya kerugian yang dimiliki. Jadi dalam hal ini investasi bank 80 juta, total investasi 120 juta, ini dikali dengan 4 juta. Jadi sehingga porsi kerugian yang ditanggung oleh pihak bank adalah
Rp2.666.666. Jadi dengan demikian bank akan mencatat sebagai kerugian. Jadi jurnalnya adalah kerugian musyarakah pada penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah. Jadi masing-masing Rp2.666.666. Kemudian pada waktu pengembalian investasi. Jadi dalam hal ini investasi dikembalikan sekaligus pada berakhirnya masa akad atau perjanjian. Di waktu investasi sudah jatuh tempo, maka bank akan membuat jurnalnya. Debitnya kas Rp77.333.334. Kemudian penyisihan kerugian pembayaran musyarakah sebesar Rp2.666.666. Kemudian kreditnya adalah investasi musyarakah sebesar 80 juta. Ini adalah jurnal pada waktu jatuh tempo atau berakhirnya masa kerjasama, dengan asumsi bahwa pengembalian oleh nasabah itu sekaligus pada masa berakhirnya perjanjian. Tapi dalam perjalanan bisa juga nasabah akan mengembalikan dana tersebut secara bertahap. Jadi secara bertahap, ini kita namakan investasi musyarakah mutanakisah. Katakanlah dengan contoh yang tadi, Ibu Fauziah akan mengembalikan bertahap selama 4 bulan. Jadi di sini berarti per bulannya adalah 20 juta karena nilai investasinya tadi 80 juta, pengembaliannya selama 4 bulan, maka dibagi 4. Jadi per bulannya jatuhnya 20 juta. Di dalam akad perjanjian bahwa nasabah akan mengembalikan secara bertahap. Pertama tanggal 3 April, yang kedua 3 Mei, yang keempat tanggal 3 Juni, dan yang keempat tanggal 3 Juli. Kemudian dalam prakteknya memungkinkan nasabah membayar tidak sesuai dengan jangka waktu jatuh temponya. Jadi dalam kasus ini katakanlah untuk pembayaran periode 1 dan 2, nasabah membayar tepat waktu. Jadi sama tanggal pembayaran dengan tanggal jatuh temponya. Kemudian dalam kasus yang kedua dan ketiga dan keempat, kita asumsikan bahwa nasabah melunasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah dijanjikan. Di jatuh temponya 3 Juni dan 3 Juli, sementara dibayarnya tanggal 12 Juni dan 12 Juli. Jadi bagaimana kita harus membuat jurnal atas transaksi tersebut. Jadi kita lihat di sini untuk pembayaran tahap 1 dan 2 sesuai dengan tanggalnya, maka jurnalnya adalah debitnya kas pada investasi musyarakah mutanakisah. Dan pada tahap 2 tanggal 3 Mei juga jurnalnya sama. Berbeda halnya kalau pelunasannya tidak sama dengan waktu jatuh temponya. Ini jatuh tempo pada termin ketiga itu tanggal 3 Juni dan dibayar tanggal 12 Juni. Jadi pada waktu jatuh tempo dicatat sebagai piutang pembayaran musyarakah pada investasi musyarakah mutanakisah. Jadi diakui sebagai piutang pembiayaan musyarakah atau dirubah yang tadinya menjadi investasi musyarakah mutanakisah sekarang menjadi piutang pembayaran musyarakah. Pada waktu pembayaran baru dicatat sebagai kas pada piutang pembayaran musyarakah. Demikian juga untuk termin yang terakhir, jadi juga tetap dibuat 2 kali.
pada waktu jatuh tempo dan pada waktu pembayaran. Ya, demikianlah contoh-contoh kasus transaksi musyarakah. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.